tersentuh lagi terjadi najis. Tidak kita minum, tapi jadi najis anggur merah. Jadi ya meskipun tidak kita minum, anggur merah bir itu najis hukumnya. Kalau tersentuh harus kita sucikan dengan air. Kadar alkohol itu tidak boleh. Iya, kalau full tidak boleh. Tapi kalau itu tadi campuran minyak wangi, maka ada sebagian tadi ulama yang membolehkan katanya. Tetapi ya kebanyakan itu ya tidak membolehkan. Makanya dari untuk khuruj minal hilaf, keluar daripada hilaf itu ya sebaiknya ya sampai amannya tidak usah yang pakai alkohol sama sekali. Paling kan alkohol itu tujuannya itu kalau yang model semprot itu karena untuk mencampur supaya minyak wangi itu pacak keluar, tidak kental nian. Nah, jadi kalau kita yang minyak wangi colet itu ya tidak pakai alkohol lah. Ada lagi kan? Balik lagi masalah saya tegak tadi, ya kalau sudah terbuat, apa boleh buat ya? Kalau belum terbuat, ya karena kita tidak tahu. Tidak tahu hukumnya, tidak tahu, tidak kata hukum. Kalau sudah tahu, ya jangan kita pakai. Biarlah yang pakainya yang tidak tahu kan. Jangan kita pakai lagi ketika tegak, meskipun tidak apa-apa kan. Rasulullah juga pernah, iya benar. Cuman sebaiknya kita ngamalkan sunnah. Nah inilah perkara-perkara sunnah inilah, termasuk ini dibahas masalah istinja ini, yang kelihatannya perkara kecil tapi kita tidak tahu itu jadi sebab akhirnya mungkin Rasulullah menganggap kita sebagai umatnya karena kita ditibai sunnah tadi, mengikuti sunnah, kemudian kita dianggap sebagai umat Nabi, dikenali Nabi sebagai umat Nabi. Penting meskipun sampai perkara sunnah yang kecil, kalau kita sudah tahu, paling tidak seumur hidup pernah ngamalkannya. Paling tidak seumur hidup pernah ngamalkannya. Cak pakai siwak, meskipun tidak bisa isi koma, paling tidak pernah ngamalkannya. Sholat duha, sholat tasbih, paling tidak pernah. Pernah tak kita rata-rata yang di sini sholat tasbih? Pernah insyaallah ya. Kalau tidak baca setahun sekali, tidak baca setiap hari, maka seminggu sekali. Tidak baca seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak baca sebulan sekali, setahun sekali. Biasanya pas Muharram gitu kan, Muharram atau puasa atau kapan, atau paling tidak seumur hidup pernah sekali merasakan yang namanya sholat tasbih, meskipun itu hukumnya sunnah. Bersiwak pernah, berbekam karena itu juga sunnah, paling tidak pernah. Fasdu ya pernah, umpamanya itu. Ya karena kita ini ya umat Nabi Muhammad, kalau baca ya paling tidak pernah mengamalkan sunnah. Syukur-syukur kita baca istiqomah, sholat duha. Karena dalam kaidah usul fikih itu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Contohnya sholat duha 8 rakaat atau 12 rakaat. Tidak bisa kita gawe ke seluruhnya, paling tidak 2 rakaat. Paling terakhir ya sampai sudah menjelang masuk zuhur itu ya lebih kurang ya 10 menit lah. Sampai menjelang masuk zuhur ya jam 7 lewat ya. Isra itu kan sebagian ulama menganggapnya sebagai duha awal, sebagian ulama menganggapnya duha awal atau kalau kita masuk kantor jam berapa ya? Masuk jam 7. Berarti ngebet pas jam istirahatnya baik. Jam 10 atau aku kadang-kadang jam 7 aku lacak kan. Ya bisa juga, ada masalah. Iya. Itu mulai tadi sholat sunat itu setengah 6. Iya, dia lebih kurang 90 menit ba'da subuh. Jadi bukan sesuai waktu suruh. Ini ditambah lagi kira-kira 15 menit mungkin. Waktu suruh di masjid-masjid itu kan, itu waktu suruhnya Isra itu ditambah lagi. Jadi kurang 90 menit setelah subuh. Contohnya namanya subuh jam setengah 5, maka setengah 6 60 menit
jam 6 nanti. Jam 6 kita masuk. Kalau subuhnya setengah 5. Kalau subuhnya jam 5, berarti ya jam 6 lewat, setengah 7 ada. Iya, 1,5 jam ya sholat subuh. Waktu subuh. Itu ada di masjid juga ya? Sholat isya. Ya kalau kita yang nak dapat kita sholat subuhnya di masjid, nak dapat yang fadilah Nabi itu, ya bagusnya di masjid. Tapi kalau di rumah juga bisa, tidak masalah. Ya, istilahnya yang hadis Nabi mengatakan apabila kita habis subuh, terus kemudian tidak ngobrol tapi diisi dengan ibadah, atau duduk dengan majelis taklim, dengan apa ceramah, atau baca Quran atau zikir sampai Isra, kemudian kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna. Itu 2 rakaat atau 4 rakaat? Yang awal Isra ada dua rakaat kalau yang dalam hadis. Sebenarnya ada yang 4 rakaat juga. Iya, ya itu karena ada istilah ulama tadi, duha awal 4 rakaat, kemudian dikatakan bahwa duha itu semuanya 12, ada yang mengatakan yang akhirnya itu 8. Jadi 4 ditambah 2 jadi 12. Nah, tetapi ya tidak perlu diinikan. Yang 2 boleh. Maka setelah subuh itu tidak apa-apa gitu. Kodok kopiahnya itu. Nah, itu. Bisa kalau kita sudah istiqomah dibolehkan. Yang sunat pun boleh dikodok. Tapi kalau kita tidak istiqomah ya sebaiknya tidak dikerjakan. Nah, itu memang istiqomah itu apa? Yang sudah 40 hari paling tidak sudah gitu biasa sholat qobliyah subuh. Satu waktu kita telat berjamaah tadi. Kalau sudah qomat, sudah masuk sholat, tidak sempat lagi kita sholat sunnah. Nah, maka kita gawe ke setelah sholat subuh. Ada lagi Pak? Ini satu mengenai agak di luar topik, mengenai sholat witir. Apakah sholat witir itu hanya menutup sholat sunnah di malam hari atau siang hari ada juga sholat witir untuk sholat sunnah di siang hari? Ya, tuntunannya yang diajarkan Rasulullah ya sholat witir itu hanya di malam hari. Tidak ada sholat witir di siang. Makanya sebagian ulama itu menganggap sebagai penutup itu sebelum kita tidur. Makanya ya di sebagai penutup itu dikerjakan malam hari. Siang hari tidak ada sholat witir. Kalau sejauh aktivitas witir itu ganjil kan. Artinya dikerjakan 1 boleh, 2 rakaat, 3 rakaat boleh, 5 juga boleh, sampai 11. Rasulullah itu ya tuntunannya seperti itu. Kalau dalam mazhab Hanafi malah katanya wajib sholat witir. Setelah sholat fardu yang 5 itu dalam mazhab Hanafi itu witir itu menjadi wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah. Makanya sholat itu banyak. Ada sholat taubat juga sebelum tidur kan. Dan disunahkan untuk sholat taubat. Kemudian ada sholat hajat. Sebelum tidur disunahkan juga sholat hajat. Minta kita habis sholat hajat itu kepada Allah, apa yang jadi hajat-hajat kita, terutama hajat akhirat. Kemudian ada sholat tasbih tadi, sholat tahajud. Tahajud itu intinya yang menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail, dengan sholat. Sholat tahajud itu 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Obat 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, sebanyak-banyaknya boleh. Tapi per 2 rakaat salam. 2 rakaatnya boleh. Iya, 2 rakaatnya boleh. Nah, cuman terkait dengan pembahasan yang dulu, siapa yang masih ada tanggungan kodok ya sebaiknya niatnya kodok, meskipun itu niatnya juga hajat, tetapi tidak usah disebutkan. Dan niatnya itu kodok. Setelah itu kita doa hajat, tidak apa-apa. Insya Allah itu apabila sholat hajat. Hajat juga mah itu, bahwa
2/3 malam, nah, insya Allah dapat fadilahnya sholat tahajud. Jadi kalau kita ngawikan yang sunnah, meniadakan apa yang menjadi kewajiban kita, nah itu ya dikhawatirkan kaget ya secara keilmuannya gitu keliru kan, salah. Ada tanggungan yang wajib malah mengerjakan yang sunnah. Untuk waktu melaksanakan sholat sunnah tadi kan ada sholat tasbih, aja itu bagusnya waktunya di waktu apa? Bebas. Kalau sholat tasbih Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas masalah sholat tasbih itu. Nah, itu waktunya bebas, boleh siang, boleh malam. Nah, kecuali sebaiknya tidak di waktu yang ini tadi. Sudah itu juga karena sholat tasbih ini panjang, ya bagusnya habis isya. Kalau siang bagusnya habis zuhur karena panjang, yaitu terdiri dari 300 tasbih. Nah, tasbihnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi setiap kali perpindahan itu ya 75 tasbih. Satu rakaat itu 75 tasbih. Habis Al-Fatihah 10, habis ini Al-Fatihah 15 ya. 15 Al-Fatihah pas. Yang lainnya 10 semua. Habis rukuk baca doa rukuk, kemudian setelah itu tasbih 10 kali. I'tidal, kemudian setelah itu tasbih 10 kali. Ya itu lama paling tidak. Kalau santai itu paling tidak baca 20 menitan ini. Santai. Jadi kalau siang dia 4 rakaat langsung 1 kali salam. Kalau siang, kalau malam 2 rakaat 2 rakaat. Caranya tadi. Dan waktunya bebas boleh. Memang disesuaikan tadi karena waktunya panjang, jangan umpamanya habis maghrib gitu sholat tasbih kan agak tak kejar misalnya. Ya kalau di sini sebetulnya kalau di zaman Rasulullah dulu ya isanya memang ada sebagai tidak di akhir ke ya, seperti di Masjidil Haram itu kan atau di Masjid Nabawi agak dilambat ke isanya. Atau di sebagian di pondok pesantren itu juga biasanya agak dilambatkan karena terkait dengan program pondok. Kalau di kita di masyarakat umum ya biasanya ya masuk isya dalam 8 dibagi 3 jadi 2,5. Nah 2,5. Nah maka jam 8 isya tadi ditambah 2,5 itu masih masuk awal waktu. Jam 10 lewat itu masih awal waktu. Cara ngitungnya seperti itu, dibagi menjadi 3. Sholat zuhur juga sama, maghrib juga sama. Maghrib kan pendek, awal waktunya cuma sejam dibagi 3. Berapa? 20 menit. Nah, berarti jangan dipucuk 20 menit kalau nak dikatakan sebagai sholat awal waktu. Gitu. Memang zaman Nabi dulu juga sholat isya itu kadang di akhir ke malam. Nah, tetapi sampai Rasulullah itu khawatir gitu, sahabat ini malah bahkan ada sempat ketiduran juga. Nunggu Rasulullah azannya duluan, tetapi qomatnya itu sampai ada sahabat itu sudah tidur kan, nunggu Rasulullah keluar untuk ini imam. Ada yang sudah tidur, akhirnya Rasulullah keluar ya duduk lagi. Jadi antara azan dan qomat dengan waktu yang jarak jauh, perjalanannya lebih dari 1 Tidak jam. apa-apa. Dia tidak apa-apa. Apalagi seumpamanya ada keperluan untuk kegiatan ceramah umpamanya, atau ya majelis umpamanya, atau kayak di pondok pesantren itu mengumpulkan santri kan, mungkin masih di mana-mana mengumpulkan santri, maka perlu waktu karena santrinya banyak, maka komatnya agak diakhir. Bahkan ada istilah juga, dan itu ada hadisnya, ada istilah di dalam kata ulama, ada istilah al-asya qabla isya. Artinya makan malam dulu baru sholat isya. Al-asya qabla isya. Makan malam dulu baru sholat isya. Kenapa? Karena kaget ya pas belum makan malam sholat isya perut lapar, akhirnya terpikir-pikir. Nah, terpikir-pikir makan. Maka ada istilah itu al-asya qabla isya. Orang ulama itu sunnah
makan dulu malam baru sholat isya. Iya. Ya tapi mungkin kalau yang cacat itu susah dipraktekkan di kalangan umum, karena ya paling di pesantren, di kalangan tertentu. Kenapa? Ya karena tidak tahu tadi, apalagi kaget. Ya jangankan masalah itu, masalah sujud sajadah baik. Dulu tuh banyak yang nggak usah sholat di masjid itu, subuhnya 3 rakaat. Padahal sujud sajadah. Itu artinya apa? Artinya kita harus bijak dengan ilmu. Tidak bisa ilmu itu diterapkan secara umum. Ya seperti tadi sholat qadha. Habis sholat subuh langsung qadha. Nah, kadang-kadang kalau uang nih sholat apa? Karena tidak tahu tadi. Itu. Jadi dengan ilmu juga kita harus bijak. Meskipun kadang-kadang juga harus kita tunjukkan juga. Ya seperti kebiasaan kalau habis isya begitu azan di mana-mana itu anak majelis begitu, kadang meskipun majelis masih udah yang megang beduk dia langsung pukul beduk aja ya. Meskipun majelisnya kadang-kadang masih kan ya, dia tidak melak majelis waktu isya pukul beduk, padahal tidak masalah sebetulnya jadi mundur ke sedikit untuk selesai daripada majelis tadi. Ya cuman itu ada di kebiasaan di umum ya, kadang-kadang kita harus bijak juga, tidak baca nak kita paksakan ini. Ya karena mereka tak baca hadis Bukhari, mereka tak baca ini hadis Nabi, sedangkan kita yang baca nak maksakannya ya dia tak baca juga. Makanya penting itu untuk meskipun cuma terjemahannya kita baca hadis Nabi, hadis Bukhari itu kan kita hadis Bukhari, ada Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Meskipun terjemahannya, jadi kita bisa menggambarkan bayang tekuk ternyata zaman Rasulullah tuh ini gitu kan. Macam kita kitab Hayatus Sahabat, cerita bagaimana sahabat ya. Jadi terbayang kita berarti cak ini zaman Nabi dulu. Nah, ya meskipun dia tetap juga jangan kita memahami dewek ya, kalau baca di guru ke meskipun ya kita baca untuk literasi kita, untuk referensi kita agak satu waktu yang perlu pemahaman lebih dalam ya kita tanyakan kepada ulama, kepada kiai. Artinya berarti dengan ilmu yang baru saya dapat nih Ustaz, majelis kita ini berarti bisa ya pada saat kan kita majelis ini habis pada maghrib nih. Ya. Pada maghrib majelis. Karena waktu bisa kan cuma 1 jam kemudian nih bisa terpotong nih kita, mungkin lupa lah karena terpotong kan sholat isya. Artinya dengan yang tadi Ustaz sampaikan bisa kita majelis tidak tutup, azan dulu, kita lanjut majelis, nanti sholatnya setelah majelis selesai bisa begitu. Bisa, cuman kan tidak semua jamaah itu sepakat. Maksudnya ada yang tidak melok majelis, cuma nak melok sholat isya, akhirnya dia bingung. Nah, makanya tadi bijak dengan ilmu tadi kadang-kadang tidak bisa kita terapkan itu tadi, kecuali ya macam di lingkungan pesantren, karena sepakat pasti melok kiai main. Tapi kalau di masyarakat ada yang cuma nak melok sholat isya, dia bingung, pasti ngaku masih majelis ini kan. Itu sedangkan ini dia tadi cuma nak sholat isya kan, maka di masyarakat itu ya kita ngambil yang umum makanya ada kaidah al-adatu muhakkamah ya, kebiasaan masyarakat itu bisa jadi hukum. Makanya kalau kita nemu yang cak itu, jangan kita kemudian ini kan ilmu tadi kadang-kadang bukan di pesantren, di lingkungan masyarakat yang dekat dengan pesantren dan mereka sama-sama paham, itu diterapkan juga. Di Jawa kan banyak pesantren dan lingkungan pesantren itu akhirnya ya makan malam dulu, habis cukup. Ada lagi? Cukup kan? Kalau nanti yang ditanya lagi, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum.